La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Psikologi kesombongan ini jujur aja bahwa semua sifat Tuhan takhallaqu bi khuluqillah. Kita disuruh untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak Tuhan, kasih sayang, kemesraan, menyantuni, berbuat baik. Hanya satu yang kau tidak boleh meniru, yaitu takaburnya Allah, kesombongan Allah. Ada apa sesungguhnya? Karena masalah sombong itu hanya milik Allah, kita tidak boleh ikut. Allah sayang, kita boleh sayang, betul nggak? Allah cinta, kita boleh cinta. Allah mesra, kita boleh mesra. Allah berbuat baik, kita boleh berbuat baik. Allah sombong tidak boleh, nggak bisa. Nah, kemudian juga cerita sombong ini, Ibu siapa namanya? Ibu Dewi Mustika. Ibu Dewi. Iya, Ibu Dewi. Ibu Dewi, bahwa sombong ini di dalam Al-Quran disebut orang kafir. Itu. Kenapa orang kafir? Ya, apakah kafir itu tidak percaya kepada Tuhan? Tidak. Orang yang sombong itu adalah disebut orang kafir. Tapi dia percaya, nggak ada urusan. Kamu sombong, jangan udah kafir gitu. Kita cerita sedikit ke belakang bahwa ketika malaikat-malaikat sudah bersujud karena Adam telah membuktikan potensinya yang luar biasa, mampu menjawab pertanyaan Tuhan. Wa qala ambiuni bi asma'i hulai in kuntum shadiqin. Hai malaikat semuanya, coba ini apa? Mereka nggak bisa menjawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Begitu tanya sama Adam, apa Adam? Ini semuanya bla 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 bla. Malaikat kan ngomong, oh hebat. Yang tadinya mereka keberatan untuk bersujud Adam, begitu potensi yang sesungguhnya sebagai manusia yang luar biasa itu ditampilkan, terkagum-kagum. Fasajadu, malaikat semua bersujud illa iblis. Satu, orang sombong itu tidak akan pernah mengakui kelebihan orang lain. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Ada orang beli mobil, ya paling juga kredit. Iya kan? Betul. Ya, jadi dia tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Nah, makanya illa iblis, kecuali iblis tetap menolak, tidak mau bersujud, padahal Allah sudah membuktikan hebatnya Adam. Di situ dikatakan aba, iblis menolak. Sebabnya iblis menolak adalah wastakbaro, karena kesombongannya. Oleh karena dia sombong, wa kana minal kafirin. Iblis itu kafir karena dia punya sifat sombong. Iblis percaya Tuhan enggak? Percaya. Beriman enggak? Beriman. Iblis lebih ma'rifat dari Ibu Dwi kok. Dia lebih kenal Allah, dan dia mengakuinya. Iya, kenapa kamu tidak mau bersujud? Enggak. Ana khairum minhu, aku lebih hebat dari Adam kok. Alasannya apa? Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengaku enggak Tuhan sebagai sang pencipta? Mengakui enggak bahwa dia dicipta oleh Tuhan? Mengakui enggak Adam yang mencipta Tuhan juga? Kenapa enggak mau bersujud? Karena dia merasa lebih hebat dari Adam. Nah, maka begitu muncul rasa sombong, maka ini istilah kafir itu pertama kali diluncurkan oleh Tuhan ke alam dunia ini adalah untuk mensifati orang yang sombong. Ini dalam kesombongan ada yang aneh nih. Tidak mau mengakui keilmuan orang lain. Ya,
Nyalah-nyalain orang saja. Ada apa sesungguhnya? Dan orang sombong itu merasa bangga ketika dia bisa menghinakan orang lain tuh. Iya. Iya, sampai orang tuh nangis sampai wah dia bangga. Ya, kondangan di rumahnya Bitarmi, buruh tani, ya kan? Rumahnya gubuk. Dia kondangan pakai gelang keroncong sampai sikut. Jalannya juga dikipat-kipatakan, kencerang pakai giwang berlian. Dia merasa bangga menyakiti hati orang lain. Banyak perempuan yang menangis melihat orang yang seperti toko emas itu. Dia merasa bangga ada orang yang menangis sakit hati itu. Ada apa? Coba kita analisa. Ya, belum terjawab secara psikologi. Sangat tersembunyi sekali. Ada apa orang yang semua itu merasa bangga bisa menyakiti orang lain? Ya kan? Nah ini kan pesan kita. Nah itulah makanya, tetapi sekali lagi bahwa sombong sendiri juga kan ada sebabnya. Orang dikasih wajah cantik, muncul nggak sombongnya? Ada. Dikasih ilmu, Muncul. dikasih harta, Muncul. dikasih jabatan. Muncul. Kenapa sih nggak berpikiran normal saja? Kalau engkau dikasih cantik, syukurilah kecantikan itu. Ya kan gitu? Iya. Syukurilah. Tetapi tolong jangan menghinakan orang yang tidak cantik dong. Anda dikasih kaya, syukurilah. Jangan Anda menyakiti orang miskin. Nah, sebetulnya apa yang dicari oleh orang yang sombong? Nggak jelas. Iya. Apa setelah menyakiti orang itu didapat untung? Nggak juga. Nah, disitulah ini kajian psikologi yang belum terjawab dan perlu kita diskusikan dengan para ahli, Bu. Ya sesungguhnya ini satu pertanyaan yang perlu didiskusikan bersama dengan para psikiater. Sombong itu bagaimana munculnya, bagaimana dan yang aneh lagi banyak orang yang sombong tidak merasa dia sombong. Ini kan unik sekali bersama ini. Ya saya sudah banyak bicara tentang psikologi kesombongan, tapi belum tuntas semuanya itu. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Saya yakin bahwa orang yang sombong itu sulit untuk mendapatkan mendapatkan kemajuan. Karena orang sombong itu ketika dia salah pantang ditegur, tersinggung. Apa jawabnya? Jangan menggurui saya. Bayangkan, gila orang sombong nih. Makanya pantas kalau sombong itu disebut orang kafir gitu kira-kira. Ya, kita banyak belajar lagi tentang psikologi kesombongan ya supaya kita jangan terjebak dalam kesombongan itu. Terima kasih. Ya, oke. Yang tadi halaman 4-nya itu Bu ya, satu lagi itu. Halaman 4 itu tentang teka-teki itu. Oh udah ya? Iya, baik. Ibu Dewi ya, tadi jawaban Buya sudah sampaikan. Mudah-mudahan Bu Dewi nggak sombong ya. Insya Allah Bu ya. memberikan pencerahan. Iya, jadi memang masih teka-teki ya Bu ya, yang harus kita pelajari ya dengan kesombongan itu. Karena ya untuk apa sih untuk mereka sombong itu? Karena sebetulnya untuk diri sendiri juga manfaatnya apa gitu ya? Iyalah. Ya, oke, baik. Berikutnya akan saya sapa, tetap masih wanita. Ya, ada Ibu Yohana malam hari ini yang sudah bergabung dengan ngaji online kita. Ibu Yohana, assalamualaikum. Jakarta. Dari mana Ibu Yohana? Jakarta ya. Oh ya, Ibu Yohana. Oh Bekasi. Ya, baik Ibu Yohana. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu Yohana. Iya, sehat Bu ya. Iya, sehat alhamdulillah. Gimana Bu? Salam dari Bu Diana. Iya. Pertanyaan saya adalah Bu ya, terkait dengan psikologi kesombongan. Iya. Sebagai manusia kan berusaha untuk selalu bersyukur, terus tidak sombong. Tapi bagaimana caranya supaya kita istiqomah Bu ya? Kadang sebagai manusia biasa ada rasa, sebenarnya bukan sombong ya, ada rasa kepuasan, kebanggaan dalam diri kita
bukan maksud sombong gitu ya, maksud saya bagaimana supaya saya terhindar dari Sombongan. sifat sombong itu gitu. Teknik-tekniknya barangkali caranya seperti apa Bu ya. Terima kasih. Itu aja pertanyaan saya. Ya, baik, terima kasih Ibu Yohana. Jadi artinya sesungguhnya kita harus punya detektor ya, mendeteksi munculnya kesombongan itu dari sejak kecil. Sekarang apa alasan Tuhan mengusir iblis dari sorga? Alasannya karena sombong. Apa kesombongan iblis? Kesombongannya apa? Dia, iblis ini merasa, kan ketika disuruh bersujud, malaikat bersujud semua, iblis kan menolak. Allah kan maha adil Bu Yohana ya, dipanggil, wahai iblis, lu kenapa nggak mau bersujud? Kan diklarifikasi dulu, tidak langsung diusir, tidak. Ternyata jawaban iblis itu, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu sudah masuk dalam wilayah kesombongan dan bisa dijadikan alasan iblis diusir dari surga karena merasa dirinya lebih baik dari Adam. Sehari-hari kita selalu merasa lebih baik dari orang lain. Betul nggak? Betul. Yang cantik ketika ada teman yang jelek, jangan deket-deket sini nanti nular. Bayangkan, iya, orang kaya juga tidak mau bergabung orang miskin, eksklusif. Ya, ini bukan kelas Anda sana. Bayangkan, seorang pejabat tinggi juga sama dengan serta protokoler yang alasannya demi birokrasi segala macam. Yang namanya menghina orang lain, sebab begitu kita merasa lebih baik dari siapapun, di situ dengan mudahnya kita menghinakan orang lain. Itu persoalannya. Jadi yang pertama kali kita coba selalu mengontrol diri kita. Biasanya rasa kesombongan itu akan muncul setelah adanya nikmat Allah berupa kelebihan-kelebihan dari orang lain. Kita diberi kaya, muncul sombong. Kita diberi cantik, muncul sombongnya. Kita diberi jabatan, muncul sombongnya. Kita dikasih ilmu, muncul sombongnya. Yang menghinakan orang yang bodoh adalah orang pintar, betul nggak? Yang menghina orang jelek siapa? Nggak mungkin orang jelek menghina jelek lagi. Kayak gitu. Jadi makanya setiap kita menerima kenikmatan Allah, kelebihan atas orang lain, maka kita masih fokus, syukurilah nikmat itu. Engkau diberi cantik, untuk kau syukuri. Alhamdulillah saya dikasih wajah yang cantik seperti ini, tetapi bukan untuk menghinakan orang yang tidak cantik. Engkau diberi harta, syukurilah nikmat itu, jangan menghinakan orang miskin. Bahwa pada akhirnya orang sombong itu kepribadian yang tidak disukai dimanapun. Terima kasih.